sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar launching dan demo video tutorial Spedol. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu dosen serta mahasiswa. Tentunya ini merupakan salah satu fasilitas baru dan merupakan salah satu pelayanan publik kita kepada mahasiswa dan juga dosen. Seperti itu. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu dan sudah terlihat Bu video? Oke, baik. Di full screen coba Bu Yusi. Iya, boleh. Baik, jadi di sini sebelum kita berbicara banyak mengenai Spedol, di mana Spedol ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Lab PPED. Apa itu Lab PPED? Kenapa saya menjelaskan? Sebenarnya Lab PPED ini sudah ada sejak sekitar 2018 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak sekali adik-adik mahasiswa yang belum tahu di manakah Lab PPED, apakah ekonomi pembangunan itu memiliki Lab PPED seperti itu. Dan juga disupport oleh Universitas Negeri Malang, dan tentunya tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada mentor selaku mentor saya di LAN selama aktualisasi Bapak Imam Mukhlis dan juga Ibu Dr. Grisvia Agustin. Seperti itu. Nah, yang pertama sebelum kita banyak mengetahui Spedol itu apa, namun ini beberapa pengantar, yaitu mengenai selayang pandang Lab PPED itu apa, kegiatannya Lab PPED itu seperti apa, fasilitasnya bagaimana, dan yang terakhir nanti launching plus demo video tutorial Spedol. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sekilas atau selayang pandang tentang Lab PPED ini tak kenal maka tak tahu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya, selupa saya sampai slogannya gitu. Oke, visi dari Lab PPED itu apa? Yang pertama adalah tentunya mendukung visi dan misi jurusan ekonomi pembangunan dalam mengembangkan kemampuan analitis kritis dan implementasi bidang pembangunan ekonomi. Nah, misinya apa? Ada 4 misi di sini. Yang pertama, memfasilitasi kepustakaan bidang ekonomi pembangunan di lingkungan jurusan ekonomi pembangunan. Kemudian, mengembangkan keterampilan analisis ekonomi melalui kepenulisan ilmiah dan pengelolaan data. Lalu kemudian penyelenggaraan praktek keterampilan dalam mendukung pembelajaran ekonomi pembangunan dan juga mempromosikan budaya analitis kritis dalam dinamika ekonomi global. Nah, yang paling penting dari misi-misi ini nanti juga akan turun pada kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan PPED untuk mendukung misi tersebut. Nah, yang paling penting lagi di sini, di manakah tempat PPED? Beberapa buku sebenarnya sudah ada di Lab PPED, namun banyak sekali ketika saya itu di kelas, saya bilang bukunya bisa dipinjam di Lab PPED ya. Nah, banyak sekali mereka langsung spontanitas bertanya, di mana Bu Lab PPED itu? Seperti itu. Padahal ini ada sudah sejak lama, seperti itu. Nah, Lab PPED itu ada di gedung kita, gedung E4, lantai 2 FEUM. Yang sekarang sebenarnya masih dalam taraf renovasi, seperti itu. Namun tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kajur, Bapak Imam Mukhlis, bahwa sekitar 3 bulan ke depan ruang lab PPED itu sudah ready dengan sekitar 20 sampai 25 unit komputer ya Pak ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini beberapa kegiatan dari lab PPED itu yang pertama adalah menghimpun literatur ekonomi terkini berupa buku, jurnal, publikasi ilmiah, video pembelajaran, dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah menghimpun data publikasi ekonomi dari berbagai sumber terpercaya, tidak hanya dari dalam jurusan, dalam EKP, namun juga dari luar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pelatihan penulisan ilmiah secara berkala, tentunya ini penting sekali. Karena bagaimana membuat artikel yang baik itu seperti apa, dan bagaimana menulis ilmiah yang baik, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya melaksanakan pelatihan pengelolaan data secara berkala. Nah, pengelolaan data ini baik secara online, itu bisa dari karya-karyanya Bapak Ibu dosen, serta karya mahasiswa. Sehingga data-data nanti di Lab PPED tidak hanya miliknya dosen, tapi juga di sini diperuntukkan untuk mahasiswa, seperti itu.
Nah, kemudian selain itu juga pelatihan pengolahan data itu mencangkup ekonometrika, tidak hanya ekonometrika dalam kuantitatif, tetapi juga harapannya ada ilmu-ilmu pengolahan data yang sifatnya kualitatif, seperti misalnya NVivo, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah upgrading perencanaan pembangunan ekonomi. Tentunya ini juga bisa diwujudkan dalam diskusi mengenai berita-berita terkini dan juga diskusi mengenai penelitian maupun pengabdian dalam lingkup perencanaan pembangunan ekonomi, seperti itu. Nah, kemudian ini fasilitas yang kita punyai di lab PPED nanti setelah semuanya ready ya, karena sekarang sudah ada beberapa unit komputer namun masih belum settle atau belum ready untuk digunakan karena kita masih ada renovasi untuk pemasangan seperti kabel dan juga yang lainnya. Nah, fasilitas yang pertama itu adalah Ed Corner, di mana Ed Corner ini adalah mini perpustakaan atau mini library yang nanti mahasiswa ataupun dosen dapat membaca buku-buku yang ada di Ed Corner, di mana buku-buku yang ada di Ed Corner ini biasanya jarang atau tidak ada di perpustakaan fakultas ataupun perpustakaan universitas, seperti itu. Nah, buku-buku yang ada di Ed Corner ini merupakan buku-buku donasi dari Bapak Ibu dosen. Kalau misalkan ada Bapak Ibu dosen kita yang sedang di luar negeri atau yang sering sekali pergi ke luar negeri, terus kemudian oleh-olehnya apa? Oh, oleh-olehnya buku nih ditaruh di Ed Corner. Wah, itu kan oleh-oleh yang sangat bermanfaat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah data online. Data online di sini mencangkup karyanya mahasiswa, karya dosen, baik itu berupa artikel, buku, ataupun berupa video, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah Spedol. Spedol ini adalah website yang mana merupakan integrasi antara Ed Corner dan data online, seperti itu. Sehingga nanti orang atau sekarang karena sistemnya study from home atau pembelajaran jarak jauh, maka adik-adik mahasiswa juga dapat mengakses data-data online dan juga buku-buku yang ada di Ed Corner itu melalui Spedol. Nah, buku-buku ini nanti ada yang versinya ada hard copy, soft copy, atau mungkin ada dua-duanya, seperti itu. Nah, ketersediaan buku-buku ini dapat dilihat melalui Spedol, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah lab komputer, yang mana ini nanti juga kita open access. Lab komputer bisa digunakan untuk mahasiswa, baik untuk pelatihan atau untuk latihan sendiri, karena di lab komputer juga nanti ini akan ada software-software ekonometrika yang sering kita gunakan, seperti itu. Nah, kemudian juga ruang diskusi ini juga menambah kelengkapan dari adanya Ed Corner. Jadi setelah baca buku kita duduk, kemudian kita diskusi dengan teman, seperti itu. Kemudian di sini, nah ini kita mulai Spedol itu apa? Ini soft launching sebenarnya, karena kita sistemnya sudah ada, data-datanya kita selalu upgrade terus-menerus agar datanya juga lebih banyak. Nah, kemudian di sini Spedol. Spedol itu merupakan singkatan dari Sistem Pelayanan Pustaka Ekonomi dan Data Online. Kalau untuk pronunciation-nya gimana sih? Spedol, atau apa? Terserah ya. Kalau orang Blitar mungkin bilangnya sepedol, gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting Yusi sendiri kan orang Blitar. Lumayan ya. Nah, kalau yang mau ke internasional juga boleh Spedol kayak gitu ya Bu Vidya ya kira-kira. Jadi gampang. Jadi Spedol ini apa sih? Ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah atau PPED. Jadi jangan lupa singkatan PPED itu apa gitu. Nanti nggak tahu singkatannya PPED, padahal ini adalah ikon kita, ikon di jurusan ekonomi. Kita punya Laboratorium Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, di mana laboratorium ini tidak semua universitas ataupun jurusan ilmu ekonomi memiliki laboratorium seperti ini, kayak gitu. Nah, Spedol juga merupakan integrasi dari Ed Corner dan data oleh yang dapat diakses dalam jarak jauh. Tentunya kalau kita nanti mau mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar, mahasiswa dari universitas lain kemudian didaftarkan, registrasinya diterima, dapat mengakses fasilitas kita, dan itu akan mempermudah
dan juga menunjang kurikulum tersebut. Nah, kemudian di sini dari manajemen spedolnya, pengarahnya Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Imam Muklis, SE MSI, kemudian selaku penanggung jawab adalah Ibu Dr. Grisvia Agustin, SE MSc, dan tim pengelola saat ini yaitu saya sendiri, Ermita Yusida, dan juga ada rekan saya, Ibu Lustina Fajar Pratiwi. Nah, kemudian spidol ini bentuknya seperti apa? Akan kita coba lihat. Di sini ada linknya, nanti akan saya bagikan juga PPT ini, jadi akan ada link-linknya dan itu sudah akses langsung ke dalam. Sudah terlihat Bu Vidya webnya? Sudah Bu Yusi. Baik. Nah, di sini ada spedol, kemudian di sini ada ad corner, terus kemudian ada karya ilmiah, ada video itu ada videonya dosen, mahasiswa, atau video-video webinar. Kita contoh misalkan video-video dari dosen kemarin, misalkan videonya Bu Vidya, itu kemarin menjelaskan mengenai analisis data panel, nah itu bisa dilihat di sini. Videonya Pak Yogi misalkan ada diferensiasi, terus kemudian limit, itu juga sudah bisa diakses. Nanti adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen bisa langsung mengakses web ini. Terus kemudian selain itu juga ada beberapa, misalkan di sini video webinar. Ini ada tentang, di sini ada Bu Sri Mulyani. Ini nanti datanya akan kita terus tambah seiring berjalannya waktu, dan juga nanti ini ada adik mahasiswa beberapa yang ada di sini itu juga memilih untuk magang atau intensif di jurusan. Salah satu tugasnya yaitu mengisi data-data yang sudah kita miliki ke dalam spidol ini. Nah, ini juga kita linkkan dalam ke jurnal-jurnal EKP, jurnal JESP, CARE, GPA, dan juga Karjo, seperti itu. Nah, di mana di spedol ini setiap yang mau menggunakan spedol, nah bagaimana caranya agar tidak bingung? Nanti bisa kita lihat watch video. Watch video ini adalah video tutorial mengenai penggunaan spedol, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini adalah berarti sudah fix bahwa mulai hari ini spedol.com dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Lalu kemudian yang di sini adalah demo video tutorial spedol. Bagaimana sih kita mau menggunakan spedol, harus seperti apa? Maka akan saya perlihatkan dahulu video tutorialnya. Oke, sekarang kita nonton video ya berarti Bu Yusi ya. Oke, siap. Sebentar ya, ini nanti saya ini kan biar itu. Oke, sudah terlihat ya Bu Vidya? Sudah Bu Yusi, kita siap nonton videonya. Spedol adalah sistem pelayanan pustaka, ekonomi, dan data online. Fitur spedol antara lain, ad corner yaitu mini perpustakaan online, data online yaitu kumpulan online karya mahasiswa dan dosen, dan jurnal EKP. Cara penggunaan spedol, mendaftar spedol. Yang pertama, daftar di halaman register. Kedua, saat akun berhasil dibuat, silahkan login. Menelusuri ad corner. Yang pertama, buka menu ad corner. Yang kedua, masukkan kata kunci pencarian. Yang ketiga, masuk ke halaman detailnya. Dan yang keempat, baca secara online atau baca langsung dengan mencari lokasi perpustakaannya. Menelusuri karya ilmiah. Yang pertama, buka menu karya ilmiah, pilih karya dosen atau mahasiswa. Yang kedua, masukkan kata kunci pencarian. Yang ketiga, masuk ke halaman detailnya. Dan keempat, baca secara online. Menelusuri video pembelajaran. Yang pertama, buka menu video pembelajaran, pilih karya dosen, mahasiswa, atau webinar. Kedua, masukkan kata kunci pencarian. Yang ketiga, masuk ke halaman detailnya. Dan yang keempat, tonton secara online. Kunjungi website spedol.com. Oke, baik. Keren. Terima kasih.
Nah, ini berikut adalah demo video tutorial spedol. Nanti di sini adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen bisa langsung mengaplikasikannya. Nah, sekian launching dan demo video tutorial spedol. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa. Terakhir untuk bagaimana pengembangan spedol ini lebih lanjut, mohon untuk mengisi feedback link yang nanti akan saya kirimkan juga melalui WA, dan juga dari file ini, dari PPT ini juga bisa langsung diklik linknya seperti itu. Nah, kemudian terakhir sebelum kita ada sebenarnya tidak hanya mengenai video dan juga tidak hanya mengenai video dan juga buku-buku, namun ada beberapa dosen yang memiliki karya berupa aplikasi Android. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam spedol. Seperti misalnya aplikasi Android milik Bu Vika. Nanti saya present juga aplikasi Android milik Bu Vika yang berjudul Leksikon Syariah ya Bu Vika ya. Mohon nanti dijelaskan ya Bu Vika. Boleh, Oke, sekarang kita jelaskan mengenai aplikasi Android ini. Saya present sekarang, nanti Bu Vika yang menjelaskan, begitu ya. Saya buka web spedolnya. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu Vika? Masih presenting. Teman-teman? Nah, oke. Sudah. Oke, sudah ya? Oke, baik. Ini sebenarnya contoh-contoh @corner ya. Jadi ada covernya dan juga ada bukunya seperti apa. Nanti bisa dicari dan juga bisa dibaca secara online apabila ada soft copy-nya, versi soft copy-nya. Namun jika tidak ada versi soft copy-nya, maka adik-adik mahasiswa harus datang ke @corner. Nah, kemudian ini untuk Leksikon Syariah, ini Bu Vika. Ini sudah ada di Play Store. Jadi ketika ini silahkan ini ya Bu Vika, saya jelaskan sedikit. Ketika ada mahasiswa menekan tombol yang hijau ini, maka langsung ngelink ke Play Store. Nah, kemudian di sini ada video mengenai tutorial. Silahkan Bu Vika dijelaskan. Oke. Terima kasih Bu Yusi atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman sudah mau bergabung di webinar ini ya untuk launching spedol ini, yang mana dalam spedol ini nanti juga akan ada banyak karya dari dosen yang bisa di-embed di sini gitu ya. Salah satunya adalah Leksikon Syariah ini. Apa sih Leksikon Syariah ini? Jadi di sini Leksikon Syariah adalah aplikasi yang memudahkan masyarakat, mahasiswa, serta dosen peminat ekonomi Islam untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ekonomi Islam serta mengakses hasil-hasil penelitian dalam ekonomi Islam gitu ya. Nah, ini Leksikon Syariah ini memang dikhususkan untuk pengguna Play Store dulu ya. Jadi bisa di-download langsung di HP, caranya bisa langsung masuk di Play Store itu, cari Leksikon Syariah ya, lalu habis itu bisa langsung di-install di situ. Nah, Leksikon Syariah ini terbagi di dua, jadi ada kamus dan ada jurnal. Nah, kamusnya ini berisikan tentang semua istilah-istilah yang ada di ekonomi Islam, dan dia adalah two ways. Jadi misalnya teman-teman mau klik bahasa Indonesia bisa langsung keluar bahasa arti dalam bahasa Arabnya, atau dalam bahasa Arab langsung bisa keluar bahasa Indonesia. Terus kalau yang jurnalnya ini, itu juga jurnal-jurnal yang ada di dalam ekonomi syariah, dan di situ ada beberapa ada beberapa pilihan di situ. Nah, cuman di sini jurnalnya itu karena keterbatasan dari perizinan kepada hak akses kepada jurnalnya, maka kami masih memberikan link untuk ke jurnalnya itu ya, jadi masih belum bisa dalam bentuk jurnal yang downloadan gitu ya. Cuman dengan berjalannya waktu, nanti insya Allah akan selalu kami kembangkan untuk fitur-fitur yang ada di Leksikon Syariah ini. Begitu penjelasannya Bu Yusi. Terima kasih untuk teman-teman semua dan Bu Yusi. Baik, terima kasih Bu Vika. Sekian launching dan demo video
tutorial, saya kembalikan kepada Bu Vidya selaku MC. Terima kasih Bu Vika dan Bu Yusi yang telah memberikan informasi ya bahwa di jurusan kita sekarang ada fasilitas baru untuk para dosen dan juga untuk mahasiswa. Keren sekali, saya beberapa membaca komen kayaknya keren Bu Yusi itu thumbs up gitu ya. Keren sekali. Memang ekspektasi kita di sini ini ya menjadi sangat liar ya ketika melihat oke, ada website yang bisa kita gunakan untuk platform. Platform ketika kita misalnya, kalau untuk para dosen ya, kalau para dosen misalnya Bapak Ibu dosen membuat video pembelajaran yang biasanya hanya di-share ke mahasiswa satu kelas gitu. Nah, sekarang manfaatnya akan lebih luas karena video pembelajaran tersebut bisa kita taruh di spidol itu tadi dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan UM, seperti itu. Keren sekali, ada berbagai macam fasilitas juga. Ada Ed Corner ya Bu Yusi ya? Kalau boleh tahu Ed Corner itu apa Bu Yusi kepanjangannya? Oke, Ed Corner itu adalah kepanjangan dari Economic Development Corner. Jadi kita punya pojok ekonomi pembangunan yang dimana itu akan memperkuat kita ilmu-ilmu mengenai ekonomi pembangunan gitu. Oke. Terima kasih Bu ya. Vidya. Jadi di situ ada Ed Corner, itu tempat mojok ya, tapi tempat mojok kita ini ya ber-educated ya Bu Yusi iya, ya. betul, nggak cuma TikTokan loh ya mojoknya, jadi kita bisa diskusi santai juga di ruang. Jadi di situ memang diberikan fasilitas yang bisa untuk ruang diskusi dan juga ada bukunya. Jadi memang kalau misalnya lagi nggak mood ngobrol diskusi dengan yang lain, Anda bisa membaca-baca di situ. Dan saya garis bawahi ini tidak hanya untuk dosen ya, nanti lab PPED itu tidak hanya untuk dosen. Jadi teman-teman mahasiswa janganlah merasa takut atau enggan atau segan gitu ya untuk memasuki laboratorium PPED kalau sudah jadi, kan ini masih under renovation ya. Kalau sudah jadi jangan segan-segan untuk visit kunjung-kunjung ke sana gitu, karena kan memang tujuannya itu untuk kita semua gitu ya. Jadi ekspektasi kami pun juga tinggi yang ikut bergabung dalam laboratorium itu tidak hanya mahasiswa gitu. Oke, nanti akan ada sesi tanya jawab deh untuk Bu Yusi atau bukan tanya jawab juga sih, kayak misalnya request ya, diskusi ya Bu Yusi, saya pengen ada benar. Bisa nggak sih gitu ya? Ya betul, karena tentunya pengembangan dari spidol ini membutuhkan peran aktif juga dari Bapak Ibu dosen EKP dan juga mahasiswa. Kalau ada mahasiswa kita punya karya, saya punya bikin animasi nih tentang ekonomi, boleh kita masukkan boleh ke ya, spidol seperti itu. Jadi kita ramaikan bersama-sama gitu ya Bu Yusi ya. Iya, Oke, nanti ada juga sudah ada leksikon syariahnya Bu Vika, itu sudah meramaikan juga, dan masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu dosen yang lain yang memiliki karya, namun memang belum terupload karena ini masih dalam proses pengembangan. Jadi jangan khawatir, jangan yang kecewa misalnya dibuka, loh kok masih sedikit, ya memang sedang dalam proses gitu kan. Ini soft launching ini sambil terus kita kembangkan. Jangan khawatir, pasti akan kita update setiap harinya. Baik, menginjak acara selanjutnya, kita masuk dulu ya ke testimoni dulu ya Bu Yusi ya? Iya, testimoni dulu baru tanya jawab, baru diskusi. Oke, testimoni dulu kita mungkin apakah Bu Sekretaris Jurusan, oh sudah, Bu Ina, Bu Raufah Inayati apakah sudah hadir ya? Sudah hadir Bu Vidya. Bu Raufah, monggo di mikrofonnya di unmute. Kita akan mendengarkan testimoni pertama kita dari Ibu Sekretaris Jurusan kita, Ibu Raufah Inayati, SPD MPD. Monggo Bu Ina. Masih tidak on kamera Bu Vidya, apa Bu Gris dulu? Begitu, mungkin masih dalam ini ya. Oke, masih persiapan ya. Ya, Oke, kita ini dulu deh, kita pindah dulu ke testimoni dari ketua laboratorium kita. Jadi di sini ada Bu Dr. Kristia Agustin. Ini merupakan Bu Gris ini ketua lab ya. Jadi yang membawahi berbagai macam lab yang ada di jurusan ekonomi pembangunan. Monggo Bu Gris, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada saat ini cerita awalnya dulu ya Mbak. Pada saat tim Mbak Vika, Mbak Vida, dan Mbak Yusi ini datang untuk mengembangkan spedol yang terintegrasi antara
leksikon syariah, video video tutorial ekonometri Mbak Vidya, Bu Vidya yang kemarin juga sudah di-launchingkan pada webinar kemarin. Maka saya sebagai ketua lab di sini merasa sangat bangga karena ini adalah inovasi baru dari dosen-dosen muda kita. Kemudian inovasi ini akan sangat bermanfaat bagi segenap sivitas akademika FEUM, khususnya jurusan ekonomi pembangunan. Karena misalnya seperti leksikon syariah ya, ini semacam dictionary virtual ya kalau tidak salah ya, tentang ekonomi syariah. Nah, kemarin pada hari Jumat, Bu Vika juga sudah menjelaskan tentang Introduction to Arahan yang yaitu pegadaian syariah yang banyak membuka wawasan kita tentang pegadaian yang syariah, yaitu bebas dari riba, kemudian solusi keuangan, apalagi saat ini ya pada masa pandemi bisa menjadi salah satu alternatif solusi keuangan. Kemudian untuk Bu Vidya kemarin ini ada beberapa video tutorialnya juga sudah diunggah, dan video tutorial tersebut sangat membantu para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Karena kan biasanya mahasiswa itu cari video tutorial di YouTube yang entah siapa yang bikin gitu ya. Kemudian dasar bukunya apa. Jadi istilahnya kalau di YouTube itu kan kurang tervalidasi ya. Karena banyak video yang beredar. Ada yang bagus di YouTube itu juga ada yang tidak bagus gitu ya, maksudnya kurang valid. Nah, dengan video tutorial yang resmi dari dosen pengampu mata kuliah ekonometri sendiri di FEUM sendiri, maka ini bisa menjadi acuan bagi mahasiswa dan kolega yang ingin menganalisis data menggunakan software eViews. Nah, untuk Spedol ini ya, Spedol @corner ini juga terobosan baru ya, menggunakan digital library. Jadi bukunya bisa diakses online dimanapun. Kemudian buku-bukunya juga skala internasional ya, ada buku berbahasa Inggris dengan link-linknya. Nah itu pada saat pembelajaran daring saat ini, literatur tersebut sangat bermanfaat karena mahasiswa juga yang sedang skripsi saat ini pasti tidak bisa menjangkau perpustakaan ya. Maka dengan @corner ini diharapkan sangat membantu mahasiswa dan dosen dalam mengerjakan karya ilmiah, sehingga tujuan jurusan yaitu target publikasi setiap tahunnya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja jurusan. Ya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Grace sebagai ketua laboratorium kita. Kita tuh bahagia sekali ya berada di lingkungan, kalau kami ya para dosen ya, lingkungan kerja di sini tuh suportif gitu, baik dosen senior maupun dosen juniornya saling mendukung gitu. Jadi program kerja itu apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dengan cepat seperti itu. Terima kasih sekali, itu ada Prof Min juga support kita, ada Prof Wahyudi, beruntung sekali kami berada dalam lingkungan seperti ini. Benar-benar. Baik, selanjutnya, sepertinya tadi Bu Raufa Inayati sudah siap, iya. Siap ya. Selanjutnya kita akan dengar testimoni dari Ibu Ketua Sekretaris Jurusan kita, Ibu Raufa Inayati. Monggo Bu Ina, kami persilahkan. Ya, yang sudah presentasi, sudah launching sebagai bentuk dari aktualisasi kegiatan prajabatan ya, mungkin seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi dari apa yang dilakukan Bu Yusi dan teman-teman ya. Kebetulan saya dimintai pendapat untuk ini ya, untuk produk yang diaktualisasikan oleh Bu Yusi
Tadi Bu Grace selaku Kalak sudah menyampaikan ya uraiannya, Bu Yusi juga sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan latar belakang sampai akhirnya memunculkan ide untuk membuat spidol itu tadi. Nah, yang perlu saya lihat, yang jelas pertama memang sangat bagus apa yang ide yang dipunyai Bu Yusi, termasuk Bu Vika ya, dengan leksikon syariahnya ya, akhirnya bisa masuk ke spidol. Itu luar biasa, artinya menambah khasanah dari sumber-sumber belajar yang kita miliki. Tentunya, walaupun itu adalah bernaung di bawah labnya PPED, tentunya bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa, ya, baik dari prodi S1 Ekonomi Pembangunan maupun S1 Pendidikan Ekonomi. Mohon maaf, karena saya sebagai Korporasi Pendidikan Ekonomi, mungkin penekanan saya kepada mahasiswa yang beberapa saya lihat juga peserta dari webinar hari ini adalah dari mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi. Nah, jadi jangan kalian berkecil hati bahwa ini PPED, miliknya ekonomi bangunan, sehingga anak pendidikan tidak bisa pakai, enggak seperti itu. Silahkan bisa dimanfaatkan karena ada banyak karya yang nanti akan dimasukkan ke situ ya. Mungkin masih pengembangan awal ini masih belum sempurna, namun saya yakin nanti seiring berjalannya waktu akan banyak sekali sumber-sumber entah yang berupa jurnal, berupa hasil karya yang lain ya, baik milik dosen maupun milik mahasiswa akan berada di dalamnya. Nah, sehingga silakan itu dimanfaatkan guna mendukung keilmuan rekan-rekan mahasiswa ya, dan juga khususnya bagi kalian yang akan menempuh skripsi yang biasanya memang sangat butuh untuk literatur-literatur yang up to date gitu ya, biar nggak hanya replika dari skripsi yang ada sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan produk yang dikembangkan oleh Bu Yusi, saya melihatnya sudah bagus ya, sudah mencoba untuk memasukkan banyak unsur di dalamnya. Nah, namun memang karena masih dalam pengembangan, maka saya sarankan agar secara tampilan ya. Jadi pertama mungkin secara ini dulu ya, secara kalau kita mau login, mau masuk di dalamnya itu saya lihat memang sangat simpel. Jadi sangat mudah untuk kita bisa masuk di dalamnya. Nah, kemudian di situ masih murni berupa ini macam kalau buku tadi misalnya ya cover buku itu terus dimasukkan begitu aja. Nah, saran saya kalau nanti dalam pengembangan berikutnya dipercantik gitu ininya, entah itu tampilan, entah yang sifatnya hanya background atau komposisi warna dan tulisan. Ya. Ini mungkin nanti tolong pada pengembangan berikutnya agak dipercantik sedikit ya. Sudah bagus, namun nanti supaya lebih eye catching lagi gitu ya, sehingga bisa dinikmati oleh semua orang dengan isi yang lengkap dan juga dengan tampilan yang lebih menarik. Saya kira akan banyak yang tertarik untuk bisa masuk di dalamnya. Mungkin itu Bu Yusi ya, testimoni saya terkait produk yang Bu Yusi kembangkan. Jadi di sini memang saya melihatnya dari sisi tampilan ya, secara desain sudah bagus, sederhana, mudah digunakan, bisa dipakai oleh siapapun. Namun dari tampilan kulitnya itu yang mungkin masih tolong dikembangkan lebih menarik lagi gitu mungkin ya. Dan termasuk mungkin karena masih di awal, tolong nanti segera saja diperbanyak karya-karya yang bisa dimasukkan di situ, sehingga nanti orang kalau mau masuk di situ juga langsung sudah banyak misalnya. Nah, termasuk kalau saya lihat di chat beberapa tadi yang katanya pakai UIC UM nggak bisa masuk misalnya, itu juga tolong nanti dicari tahu kira-kira
problemnya ada di bagian mana ya kira-kira kok enggak bisa. Ya, karena kita tahu hampir sebagian besar mahasiswa kita itu memanfaatkan YBUM untuk mencari sumber-sumber yang semacam itu ya. Jadi ini juga sangat penting untuk dicari tahu kenapa kok nggak bisa connect saat itu misalnya atau apapun itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya sebagai rektor mungkin ya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dosen muda ya yang sudah sangat luar biasa membangun jurusan ya, mengembangkan jurusan dengan ide-ide kreatifnya ya. Dan saya tunggu teman-teman yang lain untuk juga punya ide-ide lain yang akhirnya bisa membawa jurusan kita menjadi lebih baik lagi. Sekian mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina atas testimoni yang diberikan kepada Spidol dan juga masukan-masukan yang sangat berharga yang nanti tujuannya memang untuk mengembangkan website baru, fasilitas baru yang kita launching. Itu tadi ada bisa saya garis bawahi ya. Terima kasih atas penekanannya ya Bu Ina ya, bahwa lab ini tidak hanya untuk prodi ekonomi bangunan, karena kan kita di sini sudah ditekankan bahwa ini adalah laboratorium di bawah jurusan ekonomi pembangunan, yang mana di bawahnya pasti ada prodi ekonomi pembangunan murni dan juga pendidikan ekonomi. Jadi tidak perlu ya membeda-bedakan saya anak murni, saya anak pendidikan, saya itu lab ini untuk murni, untuk pendidikan, tidak seperti itu. Karena semua ini fasilitas berada di bawah jurusan, berarti itu untuk semua. Oke? Sangat menarik sekali, bagus ini penekanannya, saya lupa untuk mengatakan itu ya, memang bagus. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa prodi tertentu seperti itu. Oke, ini di kolom chat mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa menyimak ya. Di situ ada beberapa link yang di-share. Itu adalah link video tutorial Spidol, link video tutorialnya leksikon syariah, dan juga bagaimana cara mendownload leksikon syariah. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa cek melalui itu. Kemudian selain itu terkait dengan WiFi UM yang belum bisa digunakan, nanti kita akan segera follow up supaya teman-teman mahasiswa yang nanti kalau ke kampus bisa bisa mengakses dengan mudah. Memang masih jauh dari kata sempurna ya, tapi kita masih berusaha untuk menambah terus semua fitur yang ada, terutama misalnya di situ kalau di situ pembelajarannya masih terbatas gitu ya, tapi nanti akan banyak sekali dosen-dosen senior atau dosen maksudnya ya seluruh dosen jurusan ekonomi bangunan, baik dosen yang muda atau dosen senior ini yang membuat video pembelajaran, hanya saja itu masih dalam skala kelasnya. Nanti bisa diminta Bu Yusi, seperti saya melihat banyak yang aktif kok yang membuat, misalnya Pak Yogi, Pak Januar, Bu Anita, Bu Isti, itu Bu Santi juga, itu juga sering melakukan recording pembelajaran gitu. Nanti mungkin bisa di follow up dan bisa kita upload di situ ya bersama-sama. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi nih. Banyak sekali yang ingin didiskusikan. Kira-kira apa yang ingin boleh ya ini dibuka untuk teman-teman seluruhnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak ke Bu Yusi? Atau misalnya bukan pertanyaan atau request, Bu, saya pengen dong ada apa di situ. Coba di-requestkan ke Bu Yusi supaya Bu Yusi ini memiliki gambaran apalagi yang perlu dikembangkan dari website ataupun dari laboratorium yang perlu dibangun lagi gitu ya. Oke, kita buka sesi diskusinya. Yang apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa langsung ini saja. Dinyalakan mikrofonnya, kemudian bisa langsung diskusi dengan Bu Yusi. Ada yang bertanya? Saya Mbak Vidya, Bu Vidya. Oh iya, Bu Farida. Terima kasih waktunya Bu Vidya. Selamat buat Bu Yusi dan teman-teman muda yang beberapa hari ini gencar untuk sosialisasi, launching dan sebagainya ya. Selamat, semoga mengawali keberhasilan jurusan ya. Oke, pertanyaan saya teknis aja Bu Yusi. Pertama, tadi dijelaskan di salah satu fiturnya Spidol itu ada publikasi dosen. Itu nanti kita ngisinya
kita isi sendiri atau harus melalui admin gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fa. Nah, ini teknisnya untuk semua datanya nanti akan diinputkan oleh librarian atau admin, Bu. Karena ini juga untuk menjaga keamanan dari data itu, seperti itu. Siap-siap. Yang kedua ada lagi Bu Yusi. Oke. Kalau misalnya kita itu kan saya merasakan sekarang itu bimbingan di teman-teman murni itu sudah mulai terspesialisasi. Misalnya Pak Hadi itu sekarang konsen ke AHP, ANP, AHP. Jadi saya menguji beberapa mahasiswanya Pak Hadi itu hampir semuanya pakai alat itu. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa teman-teman dosen sudah mulai terspesialisasi gitu ya. Misalnya pada saat kita bimbing itu bisa enggak kita misalnya saya ingin menyampaikan ke mahasiswa bimbingan saya bahwa semester ini atau tahun ini risetnya itu tema besarnya mengenai ini. Gitu. Jadi supaya mahasiswa itu ngikut, nggak nanti datang bikin proposal, nanti tolak dan sebagainya. Tapi mereka pada saat menyusun proposal itu sudah punya gambaran, oh pembimbing saya konsen pada tema-tema besar ini. Gitu. Misalnya saya punya maksud seperti itu, kira-kira ada nggak di dalam fitur itu di Wadah Ibu Yusi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini juga untuk mungkin pertanyaan untuk semua ya, untuk Pak Kajur dan juga Bu Sekjur juga, dimana biasanya kita kalau untuk pengumuman itu sendiri di-uploadnya di website jurusan Ibu. Tentunya website jurusan ini pun juga terintegrasi ke dalam Spedol. Nah, nanti kalau misalkan barangkali kalau tambahan mungkin bisa jadi dosen-dosen ini spesifik tentang apa, seperti itu mungkin barangkali karena kalau sifatnya pengumuman itu biasanya ada di website jurusan. Bagaimana Bapak Kajur, atau mungkin ini teman-teman media website jurusan, bagaimana Bu Vidya juga termasuk ini? Ya, idenya Bu Farida bagus tadi itu. Jadi ke depan memang penelitian dosen itu menjadi rumah besar bagi skripsi mahasiswa. Jadi memang ke depan memang dosen itu punya proyek begitu, kemudian mahasiswa yang tertarik ini silakan ikut dosen yang mana gitu loh. Nah itu nanti mungkin bisa diakomodir di spedonya Bu Yusi nanti ya. Baik. Mungkin nanti kita kan sudah ada KBK nanti ya, KBK nanti gimana? Ada early warningnya bahwa dosen yang bersangkutan itu minatnya di sini, sehingga nanti mahasiswanya bisa mengekor pada kegiatan riset dosen-dosen itu. Baik. Ya nanti kita coba discuss, tapi itu usul yang sangat sangat brilian dari Bu Farida, sangat brilian. Baik, terima kasih Bu Fa. Masukannya kita akan terus mengembangkan Bu. Terima kasih Bu Fa. Wah, usulmu apa kamu? Silakan Bu Ja, lanjut. Ya baik, terima kasih, ide brilian ya. Ini malah kita berkembang. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Itu Pak Yogi mungkin sambil makan nasi itu Pak Yogi mungkin ada yang ingin diungkapkan. Ahli media Pak Yogi ya, ini. Bapak Yogi itu ahli media. Pak Yogi ini juga kan ahli dalam statistika juga ya kan, matematika ekonomi. Kontennya juga harus banyak. Nanti Pak Yogi ini mungkin akan menyumbang sekitar 70% video yang ada di ini ya Pak Yogi ya, di Spedol ya Pak Yogi ya. Silakan Pak Yogi. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Keminfo. Bisa Bu, itu tinggal mengembangkan untuk yang masalah seperti yang diutarakan oleh Bu Farida. Untuk publikasi untuk dosen bisa diklasterkan. Jadi nanti untuk pengembangan web berikutnya, kalau nggak salah Bu Yusi setelah pertemuan ini akan lebih mengembangkan lagi langsung sekitar seminggu ke depan. Apa yang dibutuhkan dalam aplikasi itu pasti sangat mudah untuk diwadahi karena di situ bisa menunjukkan karakter penulisan dari dosen sama kelangenan dari dosennya sendiri. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa juga yang ada di sini, harapan besarnya dengan adanya Spedol, kalian bisa lebih mudah untuk mendapatkan rujukan-rujukan terutama dari dosen-dosen kalian yang sangat expert sekali. Jadi untuk masalah pengembangan aplikasi untuk yang memfasilitasi apa yang ditanyakan Bu Farida itu sangat cepat sekali Bu Yusi.
itu nggak butuh waktu yang lama, tinggal merubah dari manajemen webnya saja. Insya Allah itu bisa, Bu, dan sangat mudah sekali. Terima kasih, itu saja, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Pak Yogi atas sarannya dan juga nanti mohon bantuannya juga ya Pak Yogi ini yang sudah berpengalaman selama belasan tahun terjun di dunia permediaan. Iya. Iya, karena memang dari kemarin ini ya Pak Yogi yang direpoti terus ya. Iya benar. Dari kemarin tuh sampai menyiapkan lighting juga sebenarnya Pak Yogi ini. Iya, supaya berkilau. Baik, terima kasih Pak Yogi dan Bu Yusi. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan lagi. Apakah ada Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa nih, saya pengen dengar misalnya dari mahasiswa, ada request nggak? Atau ada pertanyaan nggak tentang launching ini aplikasi yang dikeluarkan Bu Yusi atau Bu Vika ini? Ada yang ingin bertanya barangkali? Kalau saya sebenarnya nggak ingin bertanya Bu Yusi, saya ingin apa ya ini, request mungkin ya Bu Yusi ya. Kemarin tuh dari feedback yang saya ekonometrika itu banyak sekali yang request untuk aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Yang mungkin saya juga belum menguasai, tapi Bapak Ibu dosen yang lain ini menguasai seperti itu ya. Ada yang minta statistik atau ada yang minta misalnya di penelitian pakai SEM atau apa seperti itu, banyak sekali. AHP juga ada seperti itu. Apakah kira-kira request dari teman-teman mahasiswa ini bisa di ini nggak Bu? Bisa diakomodir nggak? Pak Yanuar sepertinya tadi Gimana Pak Yogi? Gimana Pak Yogi? Gimana? Pak Yogi bagaimana? Oke, baik. Jadi mohon izin bicara, Bu. Ya, oh iya iya, monggo silakan Pak Yogi. Jadi Pak Yanuar tadi sempat ada pembicaraan dengan saya di koridor depan bahwa dia menerima banyak masukan dari mahasiswa tentang bagaimana metode pembelajaran online terutama di mata kuliah yang kita ajarkan di statistik dan matematika ekonomi, karena secara aplikatif online itu agak sedikit ada masalah dalam pengajarannya. Pak Yanuar ada di sini? Ada, sepertinya ada. Pak Yanuar. Mohon untuk muncul Pak Yanuar. Pak Jika. Ada tadi sepertinya saya lihat, tapi mungkin belum ini ya. Tolong di-unmute. Oke. Masih lolos ya. Ini sebenarnya sangat menarik Bu Fia. Sebenarnya sangat menarik Bu Fia kalau menanggapi hal tersebut, apalagi di jurusan kita itu banyak sekali ahli-ahli ekonometrika ya, seperti Bu Vidya sendiri yang kemarin juga sempat mendalami ekonometrika di Spanyol. Terus juga ada Bu Inayati yang memang memiliki background statistik waktu S1-nya, dan itu tentunya sangat memperkaya bahwa dosen-dosen kita memiliki kapabilitas untuk membuat hal tersebut seperti itu. Nah, nanti barangkali juga akan bisa dibantu oleh Pak Yogi untuk rekamannya seperti itu. Gitu. Oke, jadi nanti harapannya ya, karena tadi ada pelatihan juga ya, ya. Nanti ada program kerja juga, kita mengadakan pelatihan pengolahan data, statistik ya, untuk mahasiswa misalnya, mungkin Bapak Ibu dosen pakar-pakar yang lain, misalnya Bu Ina, Pak Yogi, Pak JK, atau misalnya Pak Syahrul gitu kan, yang mengajar materi kuantitatif itu bisa menjadi tentor untuk pelatihan seperti itu. Masih bisa diakomodasi ya Bu Yusi ya, banyak sekali bisa dilakukan berarti ya. Iya, saya mau Pak Yogi. Oh, monggo, ya, karena mata kuliah saya kan akuntansi. Kan hampir sama toh dengan ekonometrik, statistik, matematika, yang itu tidak bisa kalau untuk daring itu sulit sekali. Artinya ya mahasiswa bisanya enggak tahu apa bisa tenan atau bisa-bisaan, karena kita tahu bahwa akuntansi ya seperti itu. Mungkin teman-teman semua pernah mengalami waktu di SLTA misalnya. Tuh. Nah, nanti saya minta tolong Mas Yogi, barangkali Mas Yogi bisa membantu saya. Bagaimana supaya materi ini bisa saya sampaikan. Nah, seperti hal yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, saya itu ngirim WA dulu materi, kemudian saya terangkan lewat video. Jadi dari WA itu mereka
saya minta untuk dipindah ke bukunya, ke catatan, kemudian saya nerangkan lewat video. Jadi saya tidak bisa pakai Citejar karena Citejarnya sulit sekali anak-anak itu masuk gitu. Jadi yang saya lakukan itu dan tidak efektif menurut saya karena saya harus kirim WA, karena saya harus video, kalau videonya itu terlalu besar sulit masuk dan lain sebagainya. Pakai Google Drive juga lama gitu. Jadi mungkin nanti dari ini saya bisa, ya saya kan orang tua yang tahu komputer itu sudah usia di atas 50 toh. Jadi rodok-rodok gaptek titik akeh yo kena misalnya. Nah, jadi nanti saya minta dari teman-teman dosen muda atau dari siapa, tidak ada Mas Yogi barangkali, tapi kan Mas Yogi yang media itu barangkali bisa banyak membantu. Terima kasih Pak Derengipun, matur nuwun. Mbak Wida, saya kasihkan Mbak Wida. Nggih, matur nuwun Prof Min. Mungkin Pak Yogi ada yang mau ditanggapi? Atau mungkin ini bisa jadi program selanjutnya ya, mumpung ada Pak Kajur. Mungkin karena kan ada wacana juga bahwa dalam 1 semester ke depan kan pembelajaran kita masih online. Mungkin nanti kita bisa forum Bapak Ibu dosen seperti itu, kita dalam satu forum sendiri untuk membahas bagaimana sih sebenarnya metode pembelajaran yang terutama kuantitatif ini supaya lebih efektif seperti apa. Mungkin karena Pak Yogi atau Pak Januar lebih expert ya dalam bidang ini seperti itu. Nun sewu, Ibu. Monggo Pak Yogi. Kalau saya juga sedikit banyak bukan bermain-main, banyak mencoba karena saya kesulitan mencari bagaimana metode yang tepat untuk pengajaran online di bidang ekonomi yang kuantitatif. Sejauh yang saya kerjakan kemarin itu yang paling efektif ketika kita melakukan pengajaran metode kuantitatif, kita tidak bisa memberikan penugasan saja, Bu. Nuwun sewu Bu Min nggih. Karena kalau penugasan saja kita sulit sekali memonitor mahasiswa. Tapi kemarin yang saya lakukan, saya mencoba memberikan tutorial cara kerja ke mahasiswa. Ini kan berdasarkan feedback dari mahasiswa sendiri yang saya jujur sedikit terbuka dengan mahasiswa, gimana kalian kuliah kita dengan cara yang online dengan metode yang saya jalankan. Masih bingung Pak, masih bingung. Kami sangat butuh sekali tutorial gimana cara mengerjakannya Pak untuk yang lebih mudah. Saya mencoba untuk memberikan dalam bentuk slideshow di PPT atau bentuk note yang bisa saya coret-coret untuk mengerjakan salah satu model Pak dan Bu. Kemudian penugasan terstruktur saya kerjakan bersama. Kebetulan ini saya ngajak online mereka bersama dalam bentuk kuis. Jadi 1-2 soal saya berikan, kemudian jawabannya langsung dikirimkan via apa kemarin saya pakai yang Google itu? Google Classroom. Saya pakai Google Classroom untuk pengiriman langsung dengan due date yang cukup sempit ke anak-anak. Nah, itu saya kasih berulang-ulang, kemudian mohon maaf saya juga ngasih penugasan itu kebanyakan bukan pre-test post-test tapi langsung ke post-testnya, mungkin di hari yang berbeda untuk menambah mahasiswa tentang pemahaman dia setelah saya ajarkan dengan metode yang saya gunakan. Untuk masalah rekaman atau cara merekam media itu kan besok di webinarnya Pak Syahrul kalau nggak salah, dengan Pak Henry juga ada kan itu kemarin Bu Vidya. Benar. Besok. Di tanggal berapa itu? Workshop media pembelajaran. Minggu depan ya. Kata Bu Risa ini minggu depan, iya. Kemarin saya juga ada komunikasi dengan salah satu teman lulusan MPD kita di sini, kebetulan juga orangnya artis. Tapi dia ahli di bidang matematika. Jadi saya mencoba berkomunikasi dengan dia, kapan-kapan kita bikin webinar yuk, gimana caranya ngajar asik, terutama di bidang matematika. Kamu kan juga orang entertain, mengajar matematika yang cukup menyenangkan. Jujur nggak semua orang kan menerima untuk pembelajaran dengan metode kuantitatif. Maka saya mencoba mencari solusi itu dengan teman saya, masih belum ketemu jadwalnya aja. Kalau diperkenankan Pak Imam Muklis
saya mengajukan itu untuk teman-teman. Siap. Terima kasih. Mbak, Terima Mbak kasih. Tia, saya Ya, monggo. undur diri karena saya ada rapat jam 12 Oke. di Ya. saya di rumah, jadi perlu siap-siap. Matur nuwun. Matur nuwun Prof Min atas dukungannya. Terima kasih. Selalu untuk semuanya. Ini namanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu juga dari Pak Yogi. Saya buka sesi pertanyaan terakhir deh kalau ada. Kalau ada, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti nanti sesi ini bisa kita akhiri. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Baik, sepertinya belum ada ya Bu Yusi ya. Oke, meskipun belum ada pertanyaan, Ya, sudah. kami sebagai tim pengembang tetap ini ya, tetap menerima masukan dari Bapak Ibu ya, atau dari teman-teman mahasiswa dengan cara bisa mengirimkan feedback. Jadi mohon untuk mengisi feedback yang akan di-share linknya oleh Bu Yusi. Ada sudah kami share di chat. Selain itu juga kami share melalui WA group. Kami mohon sekali bantuan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menuliskan apa saja yang diinginkan, apa saja aspirasi apa yang mungkin bisa kami akomodasi atau bisa kami tambahkan dalam program-program tersebut. Seperti itu ya Bu Yusi ya. Ya, baik, terima kasih Bu Vidya. Oke, baik Bu Yusi, ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya tadi sudah ini semua ya sama Bu Vidya. Saya cuma berpesan bahwa mohon untuk keaktifan dan juga dukungannya adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen seluruh EKP untuk pengembangan dari web Spidol ini. Terima kasih. Baik, kami tunggu. Terima kasih Bu Yusi. Kami tunggu sekali lagi feedback yang Bapak Ibu berikan karena itu akan sangat bermanfaat bagi kami untuk mengembangkan program kerja kami selanjutnya. Baik, demikian acara launching pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Imam Muklis, Bu Raufa Inayati, Bu Krisvia, tadi ada Prof Min, Prof Yudi. Kemudian ada Bu Lisa juga yang selalu memantau kita setiap harinya. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita masih punya webinar series yang lain ya. Terdekat ada webinarnya Bapak Syahrul nanti yang di acaranya. Tanggal berapa Bu? Webinarnya Pak Syahrul Bu? Tanggal berapa Bapak Syahrul ya? Bu Riza ini yang paham tanggalnya sepertinya. 22 sama 23 Bu. Senin sama Selasa. Baik, 22 dan 23 nanti ada webinar, terus ada lagi webinarnya Pak Januar ya. Bu Emma 24, Bu Vidya. Oh, Bu Emma 24. Pak Januar tanggal berapa webinarnya? Masih Juli. Oh, masih Juli. Okay. Jadi tetap stay tune di kita karena webinar jurusan ekonomi bangunan memanfaatkan waktu libur teman-teman mahasiswa ya dengan mengadakan webinar series. Jadi kita tetap bisa menambah ilmu dan lebih produktif. Demikian acara pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita masih bisa lebih baik lagi mengembangkan jurusan kita dan juga yang semoga kita sehat selalu ya di sini, tetap sehat supaya semoga negeri kita cepat membaik jadi kita bisa beraktivitas secara normal. Demikian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa.